Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua Sobat Antasari? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai dalam program terbarunya dari official Win Antasari, yakni Podcast Banjar dan Melayu. Masya Allah hari ini terrealisasi terkait dengan program Podcast Banjar dan Melayu yang tentunya hari ini juga saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Dr. Zulfa Makia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertama kali kita bertemu ya Bu ya dalam program yang kemudian juga terbaru dimiliki oleh Official Wina Antasari bersama dengan Sobat Antasari tentunya. Kita hari ini akan membicarakan mensertifikasi produk halal dalam masyarakat Banjar. Kita bicara masyarakat Banjar tentu sesuatu hal yang menarik ya Bu ya. Menariknya karena memang di Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar, warga Banjar ini sendiri cukup dominan, terutama di dalam penganut agama Muslim yang sebelumnya kita tadi sudah diskusi ada sekitar 97% datanya ternyata yang sebagai penganut Muslim dan bahkan ada beberapa dosen di Win Antasari yang menyatakan bahwa bukan orang Banjar kalau bukan Muslim, yang tentunya juga kondisinya dari sejarah sudah dibuktikan dengan beragam kejadian yang tertentu. Kalau kita bicara mengenai sertifikasi halal, tapi kemudian di satu sisi juga bicara mengenai masyarakat Banjar, Bu. Masyarakat Banjar kan memang sudah ibaratnya akrab dengan uh, asumsi halal yang istilahnya walaupun memang tidak secara otomatis layaknya seperti sekarang dengan adanya logo halal yang betul-betul terlihat gitu ya, tapi betul-betul secara komposisi, secara bentuk dan bagian-bagian tertentu yang sudah dipahami secara secara langsung baik itu di sekolahan atau di tuan guru biasanya. Nah, dengan kondisi seperti itu, Bu, sejauh mana sebenarnya masyarakat Banjar memahami terkait dengan produk halal di luar dari kebijakan yang sekarang sudah digulirkan oleh pemerintah? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dan bagus sekali ya. Jadi begini, uh, sesuai dengan catatan BPS itu, Kalimantan Selatan ini dihuni atau rumah bagi 97% dari penduduk kita adalah Muslim. Nah, dalam beberapa riset itu menyatakan bahwa pola konsumsi itu sangat erat dengan keberagamaan seseorang. Di samping juga pola konsumsi itu dipengaruhi oleh tradisi. Jadi bapak ibu kita, misalnya generasi-generasi pendahulu kita itu memberi makanan minuman apa terhadap kita itu sangat berpengaruh. Ya. Kemudian tadi pola konsumsi itu sangat dipengaruhi oleh keberagamaan. Karena kita adalah masyarakat Muslim, otomatis masyarakat Muslim itu mengkonsumsi makanan halal. Jadi makanan halal itu menjadi menu keseharian masyarakat Banjar yang Muslim. Tentu juga ini berpengaruh juga kepada pelaku usaha atau produsen makanan ya. Tentu. Yang menjual. Jadi mereka juga terbiasa untuk memproduksi makanan yang halal. Sensitivitas terhadap makanan haram itu sangat tabu dalam konteks masyarakat Muslim, masyarakat Banjar yang Muslim. Jadi tidak ada orang Banjar itu yang mengkonsumsi babi. Ya, dan betul. Jarang sekali yang misalnya menggunakan minuman-minuman keras ya. Untuk ada kan sejenis makanan tambahan, bahan penolong untuk dimasukkan ke dalam bikin kue ulang tahun atau ya, cake tertentu biasanya. Jadi sensitivitas terhadap makanan haram itu sangat tinggi dalam konteks masyarakat Muslim Banjar. Nah, kehadiran undang-undang yang baru ini yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang kemudian diberlakukan sejak 17 Oktober 2019 itu tentunya memberikan warna baru. Karena dalam salah satu pasal yaitu pasal 4 itu berbunyi produk yang masuk, beredar dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, walaupun di dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 itu ada pentahapan. Nah, untuk produk makanan dan minuman itu pada mulanya wajib bersertifikat halal terhitung 17 Oktober 2024 ini. Tetapi kemudian pemerintah kemarin membijaksanai dengan penundaan karena masih banyak produk UMKM kita yang tidak bersertifikat halal ya. Kalau se-Indonesia itu ada sekitar dulu awalnya 64 juta tapi yang
diturunkan jadi 32 juta dari hasil 50%-nya. inventarisir. Yang mungkin harus disertifikat halal itu baru 1 juta. Oke. Nah, jadi masih banyak. Jadi ada penundaan sampai 17 Oktober 2020. Oke. Nah, dengan kondisi penundaan tersebut mungkin menjadi angin segar juga bagi para pelaku usaha yang tentunya juga dengan preferensi tertentu, maka masyarakat juga mungkin dibuat semacam perlu adanya edukasi secara masif, terutama dalam terkait dengan ketersediaan logo halal itu sendiri. Kita tahu bahwa masyarakat Banjar ini terbiasa menggunakan dan mengkonsumsi bahan-bahanan yang memang sudah dinyatakan halal. Kalau biasanya bicara mengenai orang Banjar itu sendiri, Bu, kita tahu bahwa makanannya ada macam-macam, ada nasi kuning, ada wadah 40, ada macam-macam gitu ya, dengan kondisi yang mungkin bukan kemasan sifatnya. Kalau bicara Kue mengenai basah gitu ya. betul, betul. Nah, kalau kue yang bukan kemasan ini sendiri kan di masyarakat Banjar kita sama sekali tidak melihat ibaratnya terkait dengan produk yang halal yang kemudian juga disertifikasi kalau memang bukan dikomersilkan di store-store besar. Ya. Kayak misalnya ada bolu-bolu tertentu atau mungkin bingka yang sudah sekarang mulai tersertifikasi, itu kan sebagian dari komersil. Tapi kalau kemudian orang membuat lalu kemudian untuk hajatan dan lain-lain, biasanya kan betul-betul hanya untuk porsi dimakan warganya. Nah, sejauh mana sebenarnya masyarakat untuk memahami, Bu, bahwa perspektif halal itu memang perlu kemudian juga dibuktikan dengan adanya logo halal, terutama terkait dengan pengguliran regulasi dari pemerintah ini sendiri. Gini ya, jadi kehadiran regulasi yang baru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu, di dalam naskah akademik itu ada beberapa hal yang mendasari. Pertama itu karena kemajuan yang besar dalam teknologi pangan. Jadi peredaran makanan, minuman di masyarakat itu sulit dikontrol ya, saking masifnya. Kemudian kehalalan juga susah dideteksi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, regulasi ini juga menyatakan bahwa negara belum terlibat di dalam proses jaminan produk halal di Indonesia. Jadi negara itu belum memberikan kepastian hukum kepada warganya terkait dengan produk-produk yang bisa dikonsumsi secara halal gitu. Nah, yang ketiga, juga negara tidak punya label resmi. Nah, kalau di Malaysia kan punya, Jakim sudah, ini Singapura sudah punya ya, itu dikeluarkan oleh negara secara resmi. Nah, kehadiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sebelumnya kan pelaksanaan jaminan produk halal itu berada di tangan LPPOM MUI. MUI, jadi sekitar 3 dekade otoritas tentang sertifikasi halal itu berada di LPPOM MUI. Dan itu secara voluntary saja, artinya sukarela. Pelaku usaha siapa saja yang mau bersertifikat halal silahkan datang ke LPPOM. Nah, sekarang kan berbeda, jadi ya seperti itu alasan-alasan yang mendasari kehadiran regulasi halal ini. Jadi terkait dengan masifnya peredaran makanan dan minuman, kemudian kemajuan teknologi pangan. Dalam konteks masyarakat Banjar yang Muslim, tentunya ya tadi sudah dikatakan di awal, asumsi tentang halal itu sudah tertanam ya. Jadi produk-produk yang beredar di masyarakat dalam konteks masyarakat Muslim itu dipandang, diasumsikan sudah halal gitu, walaupun tanpa, kalau negara kan harus lewat proses pemeriksaan, ada label halalnya. Nah, jadi ada perbedaan sebenarnya antara keinginan negara dengan keinginan warga masyarakat Muslim. Titik persamaannya itu adalah ketika warga atau masyarakat Muslim berjumpa dengan produk-produk yang sifatnya dari luar, yang datang dari luar. Jadi ketika menemukan rumah makan yang menggunakan menu yang seperti Chinese food atau ketika mereka berkunjung ke pertokoan yang atau rumah makan besar yang menunya adalah bukan menu Banjar, itu ada semacam sensitivitas terhadap label halal itu. Jadi pertanyaan label halal itu mengemuka, ini halal tidak gitu, karena restoran misalnya kita lewat Jalan Gatot Subroto ada Tasiao gitu ya, atau pergi ke pertokoan besar ada ramen gitu, itu muncul pertanyaan itu. Tapi ketika memasuki rumah makan Banjar yang menunya patin bakar misalnya, soto Banjar, nasi kuning gitu, ya, sensitivitas itu tidak muncul.
Nah, jadi kalau negara kan semua harus wajib halal ya. Nah, masyarakat punya pandangan yang berbeda kalau masyarakat muslim. Jadi selama ini banyak produk-produk yang dipandang atau dianggap sudah halal walaupun tanpa proses pemeriksaan karena sudah ada budaya ya yang terjalin antara Iya. produsen dan konsumen. Dan Ya, diyakini juga bahwa yang pelaku usahanya juga orang Banjar gitu, orang bahwa Banjar dan muslim. sehingga ketika sesama sudah dianggap sebagai dangsanak atau Ya, istilahnya saudara dalam pembuatan. kadang-kadang ada juga nih saya pernah riset Hmm. menanyakan teman-teman yang pergi ke rumah makan atau warung makan yang milik warga non muslim ya. Ya. Saya tanyakan kok bisa berani gitu. Dia bilang ya konsumennya kan muslim. Jadi sebuah pertaruhan sebenarnya. Oke. Kalau mereka memproduksi dengan cara yang tidak halal itu pertaruhan sebenarnya. Nah, jadi ada semacam kepercayaan seperti itu. Baik. Tetapi ada juga sih sensitivitas akan label halal itu muncul ketika walaupun dalam konteks masyarakat Banjar ada area-area tertentu ya, kawasan-kawasan tertentu yang dihuni oleh atau di situ rumah makan yang di dibuka oleh orang-orang non muslim itu pertanyaan-pertanyaan tentang label halal itu muncul mengemuka. Sehingga dengan Seperti itu. kondisi seperti itu kemudian juga diperlukan sensitivitas dari masyarakat atau kemudian juga pelaku usahanya untuk menyamakan terkait dengan hal yang mungkin dirasa aman itu tadi ya Bu. Ya, jadi terkait dengan produk luar sebenarnya sensitivitas itu muncul, tapi kalau produk-produk yang sederhana kemudian yang dijumpai sehari-hari yang tidak melalui proses teknologi yang rumit gitu, atau biasanya konsumen dengan produsen itu bisa bertemu secara langsung kan. Salah satu kehadiran undang-undang halal itu kan karena tadi jarak yang jauh antara produsen dan konsumen, jadi konsumen tidak bisa memverifikasi secara langsung. Dalam konteks misalnya mereka bertemu, apalagi misalnya sudah langganan bertahun-tahun misalnya, dan proses pembuatan ini misalnya diperlihatkan ke masyarakat. biasanya kan ada layout dari Betul. rumah makan. Ini terkait rumah makan ya, karena memang semua wajib bersertifikat halal sekarang itu, bukan hanya produk makanan, bukan yang hanya dalam kemasan. produknya. Oke. Kemasan, apalagi kemasan ya, dalam kemasan itu. Oke. Jadi wajib, walaupun ada tahapan tadi. Tahapannya sampai ke tahun 2020. Tergantung produknya. Kalau produk obat-obatan, kosmetika, barang gunaan juga wajib. Jadi barang gunaan tuh kenapa wajib halal? Terutama barang gunaan yang bersentuhan dengan misalnya kayak wajan itu kan kita masak. Betul. Nah, itu spatulanya juga. Tapi itu bertahap. Betul. Kemudian juga barang gunaan seperti pakaian, jilbab, atau mukena ya, karena kita pakai untuk sholat gitu. Nah, itu negara ngatur tuh wajib, tapi itu bertahap. Yang paling lama itu adalah obat-obatan sampai 2036 kalau tidak salah di PP itu. Jadi kenapa obat-obatan ya? Karena memang jarang 90% bahan bakunya impor. Pembuatan obat-obatan itu. Jadi dan sebenarnya tahapan itu tadi. Dan sebenarnya kalau obat-obatan itu memang masyarakat kita butuh label halal. Sebenarnya. Iya sebenarnya. Karena obat itu kan kita nggak bisa memverifikasi, mendeteksi kandungannya atau kandungannya agar tidak paham. Ditambah dengan bahasa kedokteran atau bahasa farmasi yang kemudian juga digunakan. Kalau kita tahu memang kalau penggunaan obat itu tadi biasanya memang produk-produk obat yang dikomersilkan dengan brand tertentu biasanya akan muncul logo halal. Tapi ketika misalnya sudah masuk ke resep dokter, apotek dan lain-lain, apalagi yang sudah sifatnya puyer dan lain-lain, itu kan betul-betul kita tidak mengetahui sejauh mana label atau dan prosesnya. Tapi, itu tadi mungkin prosesnya rumit ya, jadi 2036 dan diharapkan itu betul-betul tercapai walaupun padahal itu yang dibutuhkan sebenarnya. Dibutuhkan 2036. Oke, 12 tahun kemudian yang kemudian kita akan tunggu seperti apa. Ibu Zulfa ini sendiri kan memang sebagai koordinator pusat kajian halal yang tentunya juga akan melihat dan memverifikasi terkait dengan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan membantu masyarakat atau kemudian juga membantu prosesnya bersama dengan rekan-rekan yang lain. Nah, kalau melihat Bu sejauh ini antusiasme masyarakat terkait dengan regulasi yang baru saja digulirkan, apakah memang semakin bertumbuh dan bertambah atau kemudian juga ada semacam fenomena baru di tengah-tengah masyarakat terkait dengan hadirnya ini sendiri, ada reaksi tertentu misalnya? Antusiasme masyarakat terkait dengan pelabelan halal ini cukup naik ya, karena memang ada program pemerintah itu terkait dengan sertifikasi halal gratis atau yang sebenarnya self declare. Jadi kami di pusat kajian halal itu untuk
membantu pemerintah dalam rangka mengimplementasikan regulasi ini, membentuk yang namanya LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Jadi kami itu sudah melakukan 3 kali rekrutmen, batch 1, 2, 3, dan sampai hari ini ada sekitar 4.500-an sertifikat halal gratis Alhamdulillah. yang sudah dihasilkan oleh para pendamping. Berlangsung sampai kapan itu? Atau sudah habis masa? Diperpanjang sampai 2026. Alhamdulillah. Jadi Karena masih masih OMK. dibuka untuk Jadi masih pekerjaan pendamping halal masih panjang. kolaborasinya bersama siapa saja Kolaborasi untuk yang batch tadi, Bu? batch dari BPJPH kita Oke. Badan Jaminan Produk Halal ya, BPJ, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan Satgas Halal Kemenak juga. Oke. Jadi sosialisasi sebenarnya sudah kita laksanakan, terutama terhadap para pendamping ya. Para pendamping itu dipandu sebenarnya oleh para auditor halal itu sepanjang, kalau bisa 24 jam gitu. Kadang-kadang mereka kan proses pendampingan tuh kadang-kadang tengah malam gitu, untuk kan online ya. Ya. Nah, dalam aplikasi si halal. Jadi dalam prosesnya itu kadang mereka kesulitan step-stepnya karena proses digitalisasi. Jadi para auditor siap membantu itu. Kalau ini ada grup WA, jadi setiap auditor tuh punya ratusan anak didik anak pendamping halalnya. Oke, yang tentunya juga itu sangat membantu terkait dengan proses masifnya penyebaran produk halal. Jadi narasumber kadang juga di Kementerian Agama terkait dengan BIMTEK. Oh, oke. Nah, kalau bicara mengenai seperti itu, Bu, antusiasme yang secara langsung, reaksi mereka secara langsung Pelaku seperti usaha apa? beragam sebenarnya ya. Ada yang secara sukarela, kemudian ada juga yang cukup kontra, ada ya, Bu? Ada, itu. Kemarin kita dari Pusat Kajian Halal melakukan riset problem apa yang dihadapi pendamping kita di lapangan itu beragam ya, termasuk kesulitan digitalisasi itu ya, server, kemudian juga pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu ada yang komplain, ini kami sudah berproduksi secara halal secara turun-temurun gitu, dan sudah rasanya juga, menjamin kehalalannya lagi gitu juga ya. Kita katanya menjualnya tidak kemana-mana gitu. Itu kemudian kalau di daerah Martapura justru juga sulit ya, karena Martapura religius ya. Menanyakan menyuruh orang memiliki sertifikat halal. Ibaratnya kemudian juga sudah di posisi secara domain sudah tahu bahwa posisi orang Martapura itu betul-betul menjaga halalitasnya, tapi di satu sisi juga terbentur dengan adanya regulasi ini sendiri. Artinya dengan regulasi ini masih ditangkap oleh masyarakat, ada pro dan juga kontra ya, Bu? Sebenarnya beragam ya, beragam reaksi mereka. Kalau bicara mengenai kelemahan dan kelebihannya, Bu, kalau kita mungkin secara kelebihan, secara masif, artinya masyarakat mungkin akan merasa aman dengan hadirnya logo halal di setiap produk apapun itu, yang tentunya itu menjadi optimisme bagi pemerintah. Tapi kemudian secara mungkin hal yang bisa disampaikan sebagai bentuk kekurangan atau yang mungkin perlu diperhatikan lagi lebih, itu seperti apa? Untuk mendapatkan sertifikasi halal itu kan memang sekarang sudah dipermudah ya, dengan adanya sertifikasi halal gratis. Tapi ya terkadang juga pelaku usaha yang kecil-kecil itu mereka kan tidak melek teknologi ya. Kemarin kasus-kasus pendamping halal kita kadang-kadang mereka justru sampai membikinkan email, karena kan harus punya email, harus punya NIB, nomor induk berusaha itu. Kemudian ya gitu. Jadi kendala-kendala yang kemudian juga sifatnya yang justru sangat mendasar ya, Bu ya. Yang kadang-kadang mereka lupa password gitu. Itu macam-macam lah kendalanya. Dan tentu sesuatu hal itu yang mungkin diperlukannya generasi-generasi yang membantu proses itu tadi ya, Bu ya. Mungkin yang punya keluarga siapa yang tertentu untuk kemudian bisa membantu prosesnya. Mahasiswa dalam hal ini sejauh mana? Karena Ibu kan juga sebagai PLT Wakil 3 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sejauh mana, Bu, peran mahasiswa kira-kira? Jadi sebenarnya pendamping proses produk halal itu bisa dari kalangan mahasiswa. Kemarin kita merekrut 30 orang dari mahasiswa kita. Ada yang sudah menjadi alumni, beberapa sudah banyak membantu pelaku usaha ya, untuk mensertifikat halal. Dari kalangan mahasiswa bisa terlibat. Artinya terlibat, lalu kemudian juga mereka bisa menjadi perpanjangan tangan untuk bisa menyampaikan ke keluarga besar, paling tidak ke keluarga atau kerabat terdekat. Sebenarnya kita inginkan ya, karena jumlah pendamping halal di Kalsel banyak ya,
paling tidak di daerah tempat tinggal mereka ketemu pelaku usaha. Oke. Ya paling tidak bahwa apa yang diikat oleh negara kemudian bisa dijembatani gitu dengan tidak menyulitkan para pelaku usaha sendiri. Ya Bicara mengenai prosesnya, sesulit apa sebenarnya Bu? Kalau misalnya mungkin masyarakat yang mendengar dan menyaksikan ini selain mahasiswa atau Sobat Antasari, yang mungkin orang tua dari mahasiswa yang menyaksikan tayangan ini juga ingin sebenarnya misalnya produknya memang rumahan, lalu kemudian dijualnya di depan rumah atau di kios-kios, atau sekarang kan lagi tren rombong-rombong modern ya Bu ya, yang kemudian juga menjual pisang keju atau apapun itu. Seperti apa Bu sebenarnya prosesnya? Apakah kemudian juga harus datang ke tempat dari pusat kajian halal itu sendiri, atau tempat mana saja yang kemudian bisa difasilitasi? pendaftaran bisa secara online di Pendaftaran bisa secara online. PTSP Halal ya. PTSP. .id. Jadi mereka bisa situ, cuman ada beberapa persyaratan mereka harus punya NIB, punya email dulu, NIB, kemudian NPWP ya. Nah, jadi kesulitan kita tuh kadang suruh bikin NPWP itu mereka khawatir nanti ditagih pajaknya kita Nanti gitu. ditagih pajak, Nah, betul, jadi betul. ya para Jadi ada pendamping, kekhawatiran intinya ya Bu nah ya. ya jadi mereka tinggal mengisi, dari situ ada macam-macam isiannya sih sebenarnya. Nanti ada isian bahan yang dipergunakan, lebih mudah mereka mensertifikasi halal kalau bahannya harus bahan halal dulu, misalnya untuk bolu ya. Bolu itu kan ada telur, mentega, tepung. Nah, tepungnya kan cari yang sudah bersertifikat halal, menteganya yang bersertifikat halal, telur tidak perlu karena kemudian sumber air, sumber air juga pakai sanitasi. Nah, jadi begitu. Jadi dengan kondisi seperti itu artinya secara utuh memang kalau masyarakat meyakini bahwa itu memang halal, kita patut mengapresiasi. Tapi memang bukti empirik yang mungkin diperlukan dalam hal ini adalah secara utuh terkait dengan prosesnya, produk yang digunakan, atau mungkin juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan administrasinya itu tadi ya Bu, yang memang harus dilengkapi. Mau tidak mau, karena tentu kalau kita bicara mengenai logo halal, yang saya perhatikan itu sendiri kan kalau yang secara resmi ada nomornya ya Bu ya. Iya, Ada nomornya. Nah sekarang Bu, sekarang kita kan melihat bahwa ada saja bisa dibilang kategori oknum-oknum tertentu yang logo halal bisa di-download di Google Bu, yang istilahnya bisa saja ditempelkan di bagian produk-produk tertentu tanpa mencantumkan nomornya misalnya. Nah, dengan kondisi seperti itu Bu, sejauh mana misalnya masyarakat agar tidak melakukan ini? Ya sebenarnya ada sanksinya, ada regulasi itu keras sekali sanksinya. Ada satu produk yang mengaku halal itu sampai dipidana itu sampai 5 tahun atau bisa dendam jadi 2 miliar gitu. Dalam regulasi seperti itu. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku ya sebenarnya tapi dia tidak berproduksi secara halal, itu ya bisa dipidanakan sebenarnya. Walaupun memang sebenarnya itu tadi produk yang digunakan halal, prosesnya halal, tapi kemudian juga pada saat proses penyematan logo halal tanpa disertai nomor, atau kemudian juga tidak bisa dibuktikan secara valid data ya. Itu jadi, tadi ya Bu ya. Dalam masyarakat banyak tuh kan sering kita melihat di warung-warung atau di kemasan gitu halal ya, halal gitu betul, ya. Betul Bu. Ya sebenarnya itu bukan halal resmi negara. Halal resmi negara dengan logo halal Indonesia yang berwarna ungu itu. Tapi apakah itu dianggap sebagai dituduh nanti masyarakat menjadi orang yang memalsukan label halal ya? Padahal mereka berproduksi mungkin secara halal ya. Kalau diperiksa. Ini juga perlu dikomunikasikan sebenarnya. Kalau negara itu ya itu tidak resmi. Jadi perspektif. Tetapi gini ya, masyarakat itu juga ketika mereka mencantumkan logo dengan halal itu mereka tidak ada niatan sebenarnya untuk memalsukan. Nah itu yang terjadi. Dengan maksud supaya masyarakat itu merasa aman bahwa produknya mereka menjamin bahwa mereka berproduksi secara halal, tetapi mereka mengaku sendiri kan, mengaku sendiri bahwa produknya halal untuk meyakinkan masyarakat. Tapi selama ini efektif sebenarnya untuk produk-produk tertentu. Apa contohnya? Warung makan halal, halal kan? Datang aja orang ke sana. Terutama yang menu-menu Banjar ya, halal 100% halal gitu kan sering kita. Betul, ada yang jadi jargon gitu ya Bu ya. Ada juga yang halalan thayyibah gitu ya. Tapi tanya belum bersertifikat halal itu. Tapi masyarakat percaya kan? Percaya. Jadi
apakah mereka dituduh sebagai pemalsu halal, itu persoalan budaya juga yang harus dipahami oleh negara. Oke. Selama ini ya Jadi mereka perspektif halal bagi masyarakat Banjar itu sendiri memang terkait dengan bahan-bahan yang digunakan dan prosesnya itu halal, itu mungkin bagi sebagian masyarakat itulah halal yang sebenarnya, tapi bagi negara itu belum cukup ya Bu ya. belum cukup, harus diperiksa dulu. Belum cukup, harus dibuktikan dengan proses yang memang Ya, terdata dan terstandar ya. dan terstruktur tentunya. Oke. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya kemudian di sini ada apa ya, semacam di masyarakat dan kemudian di regulasi tertentu. Ya, Hal apa sebenarnya yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan atau pedoman Bu bagi pelaku usaha yang baru saja mungkin skala pendapatannya juga cukup rendah, lalu kemudian juga ingin sekali sebenarnya memiliki sertifikasi produk halal yang kemudian juga sesuai dengan peruntukannya, tapi di satu sisi juga harus punya NIB, yang syarat bikin NIB itu sendiri kan ada standar tertentu biasanya dari segi nominal, lalu kemudian juga hal-hal lainnya mungkin bagi sebagian orang Banjar yang tentu akan tidak terlalu mengerti, mengingat dengan kondisi mungkin banyak asumsi bahwa kerja di baras jua gitu, dengan ya. asumsi yang kemudian juga waktu rasanya tidak bisa dibayar dengan mengurus hal-hal yang sifat-sifatnya seperti itu. Hal-hal apa yang mungkin bisa disampaikan? Pertama, menjembatani antara pendamping produk halal dengan pelaku usaha. Jadi pendamping produk halal. Tapi sebenarnya ya pelaku usaha dengan pendamping itu bisa berjumpa sebenarnya di aplikasi si halal itu. Tapi mereka harus mengisi dulu isian itu tadi ya. Sebenarnya masyarakat bisa belajar ya, karena masyarakat kita kan sangat melek dengan YouTube ya. Ya. Sebenarnya informasi terkait dengan bagaimana proses sertifikasi halal itu sudah sangat banyak. Nah, tinggal cari saja di Google Tutorialnya aja, banyak ya, juga di tutorialnya YouTube. banyak Betul, sebenarnya. betul, betul. Jadi informasi terkait Tinggal itu sudah, keinginan yang besar itu tadi ya Bu ya. ya betul. Sebenarnya kalau dalam konteks usahanya itu besar, masif, itu aware, kesadaran terhadap segala itu sudah tinggi, karena mereka apalagi mereka mau masuk ke retail modern, biasanya ke Indomaret, Alfamart itu sudah punya standar, mereka harus ada label-labelnya supaya mereka mudah juga menjualnya kan. Nah, tetapi yang usaha-usaha kecil yang tadi mereka berpikirnya tidak ada untungnya misalnya bersertifikat halal, ya itu juga jadi pemikiran sebenarnya, jadi diskusi kita, apa sih setelah sertifikat halal gitu, apakah bisa mendongkrak usaha mereka gitu. Itu jadi pemikiran juga. Kalau seandainya misalnya ada riset atau ada semacam testimoni bahwa Setelah dilakukan produk dilakukan halal, ini mereka bisa ekspansi atau apa, memperluas pasarnya gitu atau market share-nya, ya itu bisa menjadi semacam penggugah bagi pelaku usaha lain. Tapi nanti mungkin insya Allah belakangan nanti akan menjadi semacam distingsi sertifikat halal ini terhadap produk yang tidak bersertifikat halal ya. dan tentu kita harus optimisme dengan beragam kendala yang mungkin dihadapi, tapi kemudian juga tidak menjadi sebuah hal yang menyulitkan. Paling tidak mungkin ini bisa menjadi kendala yang bisa dilakukan skema pencegahannya supaya kemudian juga betul-betul terukur dalam tindakan yang diambil gitu ya Bu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, masyarakat Banjar kemudian juga diharapkan bisa secara bertahap tadi kemudian juga melakukan proses sertifikasi halal, lalu kemudian juga bukan hanya makanan ternyata, tapi kemudian juga semua produk, kosmetik, produk, atau bahkan tempat makan atau tempat restoran-restoran yang kemudian itu jasa layanan makanan ya, restoran harus bersertifikat halal. betul. Artinya dengan kondisi seperti ini sejauh mana masyarakat memaknai Bu, dengan hadirnya regulasi ini? Apakah kemudian juga ini menjadi jawaban atas keresahan, karena kita tahu bahwa sumber teknologi informasi hari ini kan kian berkembang. Ya, ada saja konten-konten yang terkadang menampilkan produk-produk misalnya dari luar negeri untuk kemudian juga diviralkan, lalu kemudian masyarakat ingin mencoba tapi kemudian juga tidak memperhatikan terkait dengan produk-produk seperti itu. Mungkin juga edukasi bagi anak-anak. Anak-anak kan paling suka jajan Bu. Ya. Paling suka jajan, dan jajanannya kan rata-rata bukan wadai basah atau kue basah, tapi kemudian juga wadai atau jajanan-jajanan yang ada kemasannya gitu, ada bungkusan kemasannya. Apakah kemudian juga sebagai orang tua memberikan pesan kepada anak-anak begitu secara masif bahwa harus memilih produk yang ada logo halalnya, atau
itu sebagai langkah yang mungkin bisa dilakukan di luar dari posisi mendorong pemerintah untuk bisa memasifkan program ini. Jadi kesadaran terhadap label halal itu karena berlaku teori supply and demand ya. Tentu demand dari masyarakat tuh. Jadi terutama ketika dalam konteks para pelaku usaha yang dalam benaknya adalah profit oriented kan. Nah, jadi demand dari semua masyarakat ya itu harus dibangun gitu. Terkait dengan anak-anak. Jadi perlu dipahami sebenarnya sertifikasi halal itu adalah wujud representasi dari kehalalan produk. Ya. Nah, sedangkan persoalan kesehatannya, apakah barang gunaan atau produk itu, makanan minuman itu mengandung bahan yang berbahaya, itu urusan Kementerian Kesehatan. BPOM di bawah BPOM. Nah, itu ada memang 2 kementerian gitu. Jadi ya cek BPOM-nya, cek label halalnya. Tapi ya anak-anak susah ya dikontrol, apalagi sebenarnya yang dikhawatirkan itu jajanan-jajanan yang tidak sehat sebenarnya kalau anak-anak itu kan. Makanya di dalam perspektif Islam itu sendiri ada halalan thayyiban itu tadi ya Bu ya, yang tentu bukan hanya sebatas halal tapi kemudian juga thayyib atau tidaknya untuk konsumsi secara jangka panjang apalagi berlebihan. Nah, cuma urusan halal di bawah Kementerian Agama, urusan thayyib di bawah Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi dengan 2 kementerian itu yang tentunya juga mungkin bisa menjadi bagian yang harus diperhatikan bagi sobat Antasari atau masyarakat pada umumnya. Kita tahu bahwa masyarakat Banjar secara masif menjual beragam produk-produk yang sampai pada hari ini masih dipertahankan eksistensinya, baik itu wadah-wadah Banjar, Bingka. Hari ini kita temui sudah banyak yang menampilkan ya logo-logo halal yang kita harapkan betul-betul itu secara sertifikasinya betul-betul terdata yang sesuai dengan apa yang menjadi proses dari sertifikasi halal yang sudah diinginkan oleh pemerintah itu sendiri. Di luar dari itu juga ada bolu atau jajanan khas oleh-oleh yang mungkin sudah menjadi bagian yang kita ketahui, terutama wadah-wadah karing istilah orang Banjar atau kue-kue kering yang mungkin bisa dibawa sebagai panganan atau oleh-oleh. Kalau melihat dari perspektif kue kering memang agak mudah ya Bu ya dalam proses pengemasannya sampai kepada proses sertifikasi halalnya. Nah, kembali lagi kepada bahasan kita yang sempat kita bahas tadi Bu, wadai Banjar atau kue Banjar ini sendiri kan identik dengan wadai basah. Istilahnya apalagi kalau di bulan puasa Bu, beberapa bulan yang lalu ada kue lam, ada hamparan tatak dan lain-lain yang memang dijual secara utuh tanpa menggunakan kemasan yang hanya biasanya menggunakan plastik kertas pembungkus begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu apakah ini juga menjadi sebuah keniscayaan untuk nanti ke depan tetap semua ya semua. Oke. Jadi kan kalau kue-kue Banjar itu relatif mudah karena bahan bakunya sudah tepungnya sudah banyak halal, kemudian gula bersifat, jadi lebih mudah sebenarnya. Kalau dalam ekosistem halal itu untuk memulai sertifikat itu ya memperbanyak produk berlabel halal, terutama bahan-bahan halal. Jadi kan dalam proses produksinya juga lebih mudah juga untuk nah seperti itu. Jadi ya memang produk, kalau sudah produk jadi produk dia wajib mau itu ada kemasan atau tidaknya ya, gitu ya Bu. Kemasan tuh nanti mungkin bisa di dalam tampilkan. Artinya dengan kondisi seperti itu pemahaman masyarakat hari ini harus diluruskan terlebih dahulu bahwa bukan hanya produk yang berkemasan saja yang kemudian juga memerlukan akan sertifikasi halal, tapi kemudian juga produk-produk tertentu yang sekali lagi memang diperlukannya dukungan oleh jadi masyarakat. Kalau negara itu bikin standar halal namanya SJPH, sistem jaminan produk halal ya, itu tidak hanya pada bahan, bagaimana proses bahan itu dibuat. Kalau ini kan dari pemilihan bahan, kemudian pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, pendistribusian dan penyajian ya tujuh masuk. Nah, jadi sampai sebegitu diperhatikan. Ya sebenarnya memang sebagai jaminan supaya masyarakat juga seluruh masyarakat dan bukan hanya umat muslim ya Bu ya, yang tentunya kadang banyak juga dari umat-umat lain yang kemudian juga betul-betul merasa
terlindungi ketika misalnya adanya dengan produk halal. Pergantian logo kan juga ini sempat mendatangkan pro kontra Ya, di tengah masyarakat, yang rasanya masyarakat betul-betul pro dengan logo hijau sebelumnya, Bu. ya, Dengan tulisan Arab katanya, yang tulisan Arab. seolah-olah itu menjadi doa tersendiri. Saya pernah baca kutipan itu dari beragam komentar netizen. Dan kemudian setelah di launchingnya logo terbaru, ada juga kontranya gitu, bahwa itu kayak logo logo Federasi Sepak Bola atau kemudian Betul. hal-hal lain Macam-macam gitu, lah itu macam-macam ada gitu. domain. Bagaimana tanggapannya terkait Iya, dengan hal kemarin ya sempat kontroversinya cukup keras ya di ya? masyarakat karena dianggap susah dikenali karena Mhm. label atau logo itu sebenarnya Sudah melekat yang hijau ya itu. harus cepat ditangkap oleh Hmm. secara visible ya, secara Ya. penglihatan bahwa malahan masyarakat menyatakan bahwa lebih enak halal bikinan masyarakat halal gitu. Yang halal itu ya, Gitu Bu, ya, ya, huruf atau Arab, betul. halalnya Malaysia atau kayak halalnya Singapura gitu. Hmm. Nah, tapi lambat laun sebenarnya masyarakat sudah mulai akrab ya. Ya. Mulai familiar dengan logo halal Indonesia warna ungu. Mhm. Karena paling tidak itu juga bisa menjadi sebagai optimisme baru ya, Bu, ya, di tahun 2024 ini, agar target-target tertentu kemudian juga bisa tercapai. Kalau bicara mengenai target, Bu, memang kalau di Kalsa adakah target tersendiri untuk kalau tadi kan secara global, secara utuh di Indonesia, kalau di Kalsa adakah target tersendiri? Kalau dari BPJPH sebenarnya punya semacam kuota sertifikat halal gratis untuk Kalsel itu tahun 2024 ini 7.000 malah. Oke. 7.000 sertifikat halal, tapi ini masih 4.500-an ya. Berarti 2.500 lagi nih, Bu, ya. 2.500 lagi. Oke, dan Tapi masih diperpanjang sampai 2026. Jadi kalau UMKM di Kalimantan Selatan itu kan 300, kalau catatannya Dinas Koperasi tahun 2023 kemarin itu hampir 350.000. artinya kan Nah, kurang lebih misal dari 3.500 saja 10% 10%. saja yang dapat terfasilitasi Nah, gratis. Tapi kalau misalnya bayar memang berapa sih, Bu? Apakah kemudian mahal mewakili ya, para masyarakat? sertifikat halal itu kan ada dua jalur ya, ada reguler, ada self declare namanya, gratis itu. Kalau ada pelaku usaha yang punya omset di bawah 500 juta, itu masih kena self declare, atau misalnya produknya itu sederhana. Nah, itu. Jadi sebenarnya banyak yang kena gratis ini, kecuali yang besar-besar itu baru. Dan itu ada PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya, nah, yang mengatur tentang berapa untuk satu sertifikasi halal itu untuk bayar pendaftaran sekitar 600.000 atau 650.000 ya. Kemudian ada biaya pemeriksaannya. Kalau tidak salah 2,5 juta satu sertifikat halal. Jadi untuk yang besar, yang berbayar, yang reguler. Tapi yang self declare, yang gratis itu ya tidak bayar. Negara yang membayar maksudnya. Negara yang membayar. Tapi kemudian posisinya mungkin dengan tayangan ini atau kemudian semakin masifnya dari teman-teman yang kemudian juga fokus dengan kajian halal ini sendiri, apakah kemudian setelah kuota yang tersisa 2.500 terpenuhi 7.000 itu tadi, apakah kemudian juga ada kemungkinan proses berbayar? Nah, ketika kemungkinan itu berbayar, kira-kira nominal yang harus disiapkan warga itu berapa? Kalau sekarang tuh yang self declare itu 300.000 aja. 300.000 ya. Dan di atas dari yang reguler itu tadi 2 juta? 2,5 juta. 2.500.000. Jadi kemudian itu bisa menjadi masukan untuk para teman-teman Sobat Antasari yang tentunya menyaksikan tayangan ini. Terakhir yang ingin Ibu sampaikan, kita tahu bahwa beragam produk yang tentunya juga mungkin sudah dilakukan atau kemudian juga diberikan bimbingan terkait dengan masyarakat yang tentunya juga sudah memberikan tanggapannya, baik yang positif, baik yang mungkin masih mikir-mikir, baik yang bahkan kepada negatif. Hal apa yang mungkin bisa disampaikan terutama dalam proses kebijakan regulasi ini sendiri? Adakah kemudian juga semacam saran, Bu, terkait dengan regulasi ini, kalau mungkin dari perspektif Ibu Dr. Zulfa Makiah sendiri memberikan bagian dari masukannya terkait dengan hadirnya regulasi ini, terutama mungkin bagi masyarakat Banjar dan orang kita sebagai umat muslim, hal yang mungkin bisa lebih tepat dan mungkin lebih akurat terutama dalam implementasi. Tuh, regulasi ini kan sudah diterapkan ya, nah, sudah disahkan, sudah diberlakukan, kemudian diatur juga pentahapan produk apa saja yang wajib dalam kurun waktu tertentu ya. Nah, karena sudah ditetapkan, jadi ya pertama mungkin fasilitasi
halal gratis ini semakin banyak. Kemarin itu Dinas Koperasi sudah meluncurkan untuk tahun ini memberikan fasilitas 1.000 halal gratis. Jadi sebenarnya kalau dalam regulasi itu yang terlibat di dalam proses sertifikasi ini sampai 7 kementerian. Jadi 7 kementerian bekerja sama sinergi untuk bersinergi, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama sebagai aktor utama ya untuk melaksanakan jaminan produk halal ini. Jadi di Kalsel itu Dinas Koperasi 1.000 halal sertifikasi halal gratis. Kemudian juga ya komunikasi dengan masyarakat itu terus perlu dibangun. Perlu dipahami juga bahwa regulasi ini tidak bisa sekaligus ya. Kalau kita tanya kemarin beberapa mahasiswa sekalipun belum bisa membedakan logo halal resmi yang mana sih. Jadi kemarin ada audiensi dengan mahasiswa penerima beasiswa dari sebuah bank besar ya. Ada pertanyaan logo halal yang resmi itu seperti apa gitu. Jadi kadang mereka nggak tahu ya karena beragam logo halal di masyarakat gitu. Jadi, ya, seperti itu. Jadi komunikasi yang masif gitu supaya menjembatani apa yang diinginkan oleh negara dan juga apa yang menjadi budaya masyarakat. Jadi masyarakat juga perlu dipahami juga ya. Ini kan sesuatu yang baru ya. Label halal ini kan sesuatu yang selama ini tidak hanya menjadi otoritas negara gitu. Otoritas negara kalau dalam masa 30 tahun bersama LP-POM MUI itu kan voluntary, sukarela. Nah, sekarang jadi mandatory itu kan kaget tuh. Kemudian prosesnya juga tidak semua pelaku usaha memahami. Nah, jadi begitu ya, perlu dipahami juga. Jadi saya pikir penundaan pemberlakuan wajib halal untuk UMKM sampai 2026 ini suatu langkah yang cukup baik ya untuk memahami kondisi masyarakat kita ya. Jadi kalau dipaksakan sangat tidak rasional juga ya. Karena tadi ada banyak sekali UMKM di Kalsel ini dan yang sudah bersertifikat halal hanya 10% ya. Artinya dengan regulasi yang digulirkan, implementasi dan kemudian juga efektivitas yang dilakukan ke masyarakat ini juga betul-betul harus terfasilitasi dengan baik, bukan hanya secara jumlah tapi juga kualitasnya itu tadi. Ya, membangun kesadaran halal juga penting ya. Membangun kesadaran halal. Sebagai penutup Bu, yang kemudian juga ingin kita sampaikan ke masyarakat sebagai edukasi paling penting terutama bagi seluruh Sobat Antasari, seluruh teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Yang tentunya kita tahu, tadi sempat kita singgung bahwa ada macamnya logo halal. Kalau yang tulisan logo halal, istilah orang Banjar Melayu itu tadi kan memang hanya bertulisan halal gitu ya Bu ya. Lalu kemudian dilingkari dengan bentuk oval biasanya. Lalu kemudian ada logo hijau yang masih mungkin belum update produk di kemasannya. Nah, ada yang ketiga yang warna ungu. Di antara tiga ini kan yang terbaru adalah yang warna ungu, atau yang kemudian juga yang secara transparan tapi dengan kotak yang persegi yang kemudian sudah ditentukan. Apakah logo halal itu yang sudah tersertifikasi sangat disarankan untuk mencantumkan nomornya di bawah logo halalnya itu tadi Bu, atau memang seperti apa mekanisme? Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Jadi kalau masyarakat ingin membedakan, kalau logo halal warna ungu itu berarti logo halal dari BPJPH. Nah, jadi yang MUI itu masih berlaku sampai 2026. Masih berlaku. Jadi itu juga resmi, tapi diberikan permakluman waktu ya sampai 2026. Nanti artinya mereka akan update setelah 2026 itu dengan logo terbaru. Wujud keberpihakan terhadap pelaku usaha mungkin yang sudah mencetak penjualan label kemasan halalnya ya. Jadi dimaklumi sampai 2026. Nanti setelah 2026 itu logo halal yang versi yang dikeluarkan pemerintah diseragamkan. Seragam semua itu logo halal Indonesia yang berwarna ungu. Kalau masyarakat misalnya menjumpai halal dalam bentuk tulisan halal misalnya 100% halal, ya itu berarti halal dalam perspektif pelaku usaha. Kalau logo halal yang warna ungu berarti logo halal berarti dia sudah memiliki sertifikasi halal. Dan jadi label halal itu boleh dicantumkan dalam kemasan kalau dia sudah memiliki sertifikasi halal. Dan biasanya bisa di googling nomor sertifikatnya. Ketik nomor produknya langsung ada. Sehingga itu tadi nomor sertifikat itu alangkah lebih baiknya dicantumkan di bawah logo halal itu tadi sebagai
nomor yang mungkin bisa dilakukan Pengecekan. pencarian Ya. bagi masyarakat yang betul-betul picky dalam mencari makanan-makanan Kalau itu bisa tadi kita itu. pergi ke supermarket, memang rata-rata sudah punya label halal ya. Karena Oke. memang aware terhadap label halal untuk produk-produk yang sifatnya masif itu sudah terjadi ya. Oke, Mereka mudah juga menjual ya. baik. Terlebih lagi retail-retail modern itu mempersyaratkan itu. Oke. Bahkan kalau WTO perdagangan, undang-undang perdagangan Mhm. juga mengakui label halal. Jadi kalau ada pertanyaan lebih baik label haram, label haram susah untuk instrumen dagang. Justru label halal. Label halal yang kemudian Jadi juga sangat memudahkan untuk masuk ke dalam target pasar target pasar, dimanapun ekspor gitu gitu ya. ekspor dan lain sebagainya. Itu yang menjadi harapan kita semua. Sekali lagi memang ini diharapkan secara optimis bahwa kita semuanya dapat mencapai target yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah walaupun secara bertahap, dan tentu fasilitas atas regulasi yang kemudian digulirkan ini diberikan secara baik oleh pemerintah untuk betul-betul sama-sama perlahan dan bertahap dipahami, diedukasi ke masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia secara umum. Kalau bagi masyarakat yang kemudian juga masih sebagai produk atau pelaku usaha, untuk kemudian juga tidak mencantumkan logo halal yang hasil di download via Google atau via internet, untuk kemudian juga memberikan rasa aman memang kepada masyarakat setelah melihat logo itu, karena perspektif masyarakat mungkin akan merasa terbantu dengan adanya logo halal, tapi kemudian ternyata secara regulasi itu kemudian dapat mendatangkan sanksi pidana yang mungkin sampai tadi pidana kurang lebih 2 miliar rupiah, yang tentunya mungkin akan merugikan bagi para pelaku usaha. Lebih baik untuk modal ya Bu ya, atau Ya. kemudian juga proses untuk membesarkan usaha itu Jadi tadi. harus ini juga dipahamkan ke masyarakat bahwa jangan juga mencantumkan label halal secara serampangan ya, apalagi perspektif sendiri. Dan itu per produk, bukan per perusahaan yang kemudian juga bisa disampaikan gitu ya Bu, Sebenarnya misalnya. kalau dalam undang-undang itu begini, ada satu produk dia sudah memiliki label halal, tetapi dia tidak menjalankan proses produk halal dalam pemeriksaan, karena kan harus ada pemeriksaan juga walaupun Baik. sudah produk halal, itu ada auditor internal namanya. Ternyata misalnya ada temuan masyarakat dia tidak, nah itu yang dipidana 2 miliar sampai. Oke. Nah, yang perlu sebenarnya yang kita perlu dipahamkan itu, apakah logo halal sendiri itu termasuk pemalsuan atau tidak. Ya itu ya, kalau masyarakat ini merasa tidak memalsukan kan, Oke. nah itu. Jadi ya perlu dipahami, jangan sembarang menggunakan label halal, karena label halal yang resmi itu sudah ada gitu. Oke. Dan Nanti harus takutnya berproses dapatnya. ya kalau misalnya ada yang menganggap itu sebuah pemalsuan, kan sulit juga kasihan pelaku usaha. Padahal pelaku usaha sebenarnya tidak memiliki maksud untuk memalsukan. Betul. Nah itu jadi harus ini ada undang-undangnya gitu. Nah itu yang dipahamkan itu. Artinya dengan kondisi seperti itu memang diperlukan memang secara administrasi kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun mungkin dianggap sulit, tapi paling tidak optimisme ini harus diawali dari para pelakunya dulu ya Bu ya, untuk kemudian juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat, terutama bagi teman-teman dari Pusat Kajian Halal, terutama dari Ibu Dr. Zulfa Makia ini sendiri kan punya tim, punya kemudian juga rekanan dan teman-teman yang akan dibuka, katanya batch 4 mau dibuka Bu? Insya Allah dalam waktu dekat ini, karena ada permintaan juga dari teman-teman yang mengelola BUMDes ya. Ada quorum tersendiri, ada berapa kira-kira yang akan di mudah-mudahan mungkin 100 orangan, mudah-mudahan dari kalangan mahasiswa yang paling besar, dan mungkin kuota 50 orang masih, mudah-mudahan insya Allah lah. Oke, insya Allah. Jadi bagi para mahasiswa, jadi mahasiswa bisa terlibat di dalam proses pendampingan. Nanti akan diinformasikan di Instagramnya juga ya Bu ya. Insya Allah dalam waktu dekat lah nanti. Instagramnya apa Bu kalau boleh? Pusat Kajian Halal. Pusat Kajian Halal UIN Antasari. Nanti akan diinformasikan di sana batch secara utuh. 4. Batch 4 insya Allah, yang tentunya karena masih panjang ini pendampingan halal ini sampai 2026 sampai 2026, dan tidak menutup kemungkinan juga akan diperpanjang diperpanjang lagi dengan posisi yang karena mungkin banyak sekali saking usaha, banyaknya kuantitas yang dimiliki untuk para pelaku usaha. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Zulfa Makia, Masya Allah, beliau sebagai koordinator Pusat Kajian Halal UIN Antasari, dan tentunya juga sebagai PLT Wakil Dekan 3 ya Bu ya, pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya pernah ngajar Bu 3 semester kayaknya di sana, tapi kita nggak pernah ketemu ya. Tapi keburu dipindah ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi
tentunya sebagai tenaga pengajar, semoga Ibu sehat selalu, Terima sebagai kasih. orang-orang yang kemudian juga fokus terkait dengan proses sertifikasi halal para pelaku usaha juga semoga diberikan kelancaran, apalagi kan ini juga hadir ke masyarakat secara langsung yang mendengar secara langsung Ayo, reaksi-reaksinya, dan tentunya semoga bisa selalu mendatangkan hal-hal yang mungkin positif kalau bagi ada yang pelaku kesulitan usaha. pelaku usaha misalnya bisa hubungi kami Pusat Kajian Halal. Misalnya kesulitan mencari pendamping halal, ya kami siap supply Nah, mahasiswa kita. supaya mahasiswa kita juga Ya, mahasiswa kita akan kita kirim untuk mendampingi, ya, terutama yang radius Kota Banjarmasin. Atau radius ada mahasiswa kita yang sudah jadi alumni misalnya. Mhm. Karena sebenarnya di aplikasi Si Halal itu pelaku usaha itu bisa memilih pendampingnya yang dekat Oke. dengan lokasi dia. Lokasi. Oke, artinya dengan kondisi seperti itu ini sangat memudahkan justru. Kalau misalnya blank sama sekali, ya bisa hubungi kita lah. Di mana Hmm. posisinya berada, nanti kawan-kawan dari auditor halal bisa mengarahkan siapa yang bisa mendampingi itu. Karena Nah, pendamping kita kan kita punya data itu tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. dan mungkin bagi masyarakat yang mungkin bingung nomor teleponnya di mana, mungkin langsung aja deh ke Instagramnya di Pusat Kajian Halal UIN Antasari. Insya Allah di sana akan diberikan solusinya seperti apa terkait dengan lokasi atau kemudian juga prosesnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Zulfa Makiah. Senang sekali ya Bu ya. Udah nggak kerasa kita Ya. sudah di akhir program podcast Banjar dan Melayu. Kita nanti akan kembali lagi dengan tema-tema yang tentunya juga berkaitan dengan nama program yang tentunya sudah digaungkan dalam rilis YouTube kita di official UIN Antasari. Jangan lupa follow dan subscribe terkait dengan YouTube kita. Semoga insya Allah tayangan ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dan memberi edukasi terkait dengan program sertifikasi halal, terutama bagi kita masyarakat Banjar, masyarakat Muslim se-Kalimantan Selatan, masyarakat Indonesia secara luas. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Ibu Dr. Zulfa Makiah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.